Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Damar Satria Buwana dengan NIM 3341008 dari kelas IK 1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS praktik mata kuliah Dasar Pemrograman yang diampu oleh Bapak Angga Wahyu Wibowo mengenai Graphical User Interface atau GUI terkait dengan Create, Read, Update, dan Delete atau CRUD dengan bahasa pemrograman Python yang dikembangkan. Ini adalah aplikasi to-do list sederhana yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Python. Aplikasi ini saya bilang sederhana karena ini hanya dapat menambahkan list, menyimpan, dan menghapus list. Misalkan di sini saya menambahkan list makan pada tanggal 30. Tambahkan. Maka list makan ini akan tampil di sini. Berikut akan saya jelaskan runtutan pembuatan aplikasi planner harian atau to-do list ini. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat desain pada Qt Designer. Di sini untuk window utamanya saya menggunakan QWidget. Di sini bisa dilihat kelas QWidget. Lalu untuk judulnya saya menggunakan label. Untuk menampilkan list ini saya menggunakan list widget. Lalu untuk menambahkan list ini saya menggunakan line edit. Kemudian ini ada button. Kemudian ini di sini ada calendar widget. Lalu kemudian setelah saya menambahkan berbagai kelas itu, saya mengubah object name. Misalkan di sini saya ubah jadi calendar widget, di sini saya ubah menjadi task line edit, di sini menjadi task list widget, save button, dan lain sebagainya. Itu guna untuk mempermudah nanti di codingannya. Setelah desain berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat database pada SQLite Studio. Di sini saya membuat database dengan nama data. Kemudian pada database ini saya membuat tabel bernama task. Di sini pada tabel task ini saya membuat tiga kolom bernama task, completed, dan date atau tanggal. Dengan tipe data teks, semuanya teks. Kemudian value awalnya 0 atau tidak ada nilainya. Setelah database berhasil dibuat, maka langkah yang selanjutnya adalah membuat program di Visual Studio Code. Program ini bertujuan untuk menghubungkan antara desain GUI dengan database. Di sini pertama saya mengimport sys atau sistem, lalu mengimport pykit5.uic, import load UI. Ini adalah fungsi yang saya gunakan nanti untuk menampilkan desain GUI. Kemudian di sini ada from pykit5.qtwidget, saya import ini semua. Lalu saya mengimport SQLite, yaitu database tadi, agar bisa connect ke SQLite. Kemudian saya di sini mengimport Qt Core. Tahap pertama saya membuat kelas bernama window dengan QWidget sebagai parameternya di dalam. Lalu saya mendefinisikan di sini ada berbagai fungsi. Fungsi yang paling utama di sini adalah di sini, dev init save. Ini berfungsi agar ketika saya menjalankan program, semua fungsi yang ada di fungsi init ini bisa berjalan secara langsung. Lalu di sini pertama saya menuliskan super ini adalah agar semua fungsi yang ada di sini, semua fungsi yang ada di bawah sini adalah bisa diimport ke dalam fungsi ini. Kemudian saya load UI itu untuk menampilkan graphical user interface-nya. Kemudian di bawah sini ada fungsi-fungsi yang nanti akan saya jelaskan. Fungsi yang selanjutnya adalah calendar date change, yaitu saya ingin membuat fungsi yang ketika saya mengklik tanggal atau mengubah tanggal, itu akan muncul notifikasi tanggal berhasil diubah. Kemudian muncul notifikasi juga tanggal terpilih. Seperti ini tanggal berhasil diubah dan tanggal terpilih adalah itu. Jadi ketika saya mengubah hari atau tanggal, maka akan muncul notifikasi secara otomatis. Fungsi add new task. Add new task ini fungsinya adalah untuk menambahkan list. Seperti tadi menambahkan makan, minum, dan lain sebagainya itu di add new task ini. Pada fungsi add new task ini saya mengkoneksikan program ke database. Kemudian karena saya ingin memasukkan list ke dalam database, maka di sini saya menambahkan query menggunakan bahasa SQL, insert into bla 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 di sini.
Kemudian add new task ini saya panggil di sini. Ketika saya mengklik add button, maka save add new task ini akan berjalan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah update task list. Fungsi ini adalah berhubungan dengan add new task. Ketika add new task ditambahkan, maka update task list ini berjalan. Fungsinya ini adalah guna menampilkan si fungsi add new task ini. Jadi ketika list baru ditambahkan, maka untuk menampilkan list ke dalam sebuah aplikasi, saya membutuhkan update task list ini dengan kode yang panjang ini. Misalkan di sini connect, lalu di sini ada save the task list widget add item untuk menambahkan list ke dalam tampilan aplikasi. Selain itu juga saya menambahkan qtcore.qt item is user checkable. Ini fungsinya adalah menambahkan agar list itu bisa dicentang atau tidak, seperti tadi. Kemudian fungsi selanjutnya adalah save changes. Ini fungsi standar, gunanya untuk menyimpan ke dalam database. Jadi ketika nanti di sini ya dipanggil save changes, ketika save button diklik, maka save changes ini akan dipanggil, maka otomatis list yang kita tuliskan tadi otomatis masuk ke dalam database. Lalu saya menambahkan juga message box di sini agar ada muncul notifikasi atau window kecil gitu. Kemudian mungkin menjadi yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah clear. Fungsinya adalah untuk ketika tadi tombol hapus diklik, maka clear ini jalan. Fungsi clear ini ya seperti namanya, untuk clear dan menghapus dari tampilannya dan juga menghapus di database-nya. Saya menggunakan connect database, lalu di sini saya menggunakan query sebagai berikut: delete from task, where date, dan lain sebagainya. Saya menambahkan message box juga agar ada notifikasinya. Kemudian saya menjalankan programnya dengan sebagai berikut. Tampilannya akan seperti ini. Jika saya klik hari ini adalah tanggal 30 Januari, maka di terminal akan tampak seperti ini. Tanggal berhasil diubah, tanggal terpilih adalah ini. Jika saya ingin menambahkan di sini, saya ingin menambahkan list, misalkan belajar, lalu menambahkan, lalu makan, dan lain sebagainya, lalu kita simpan, maka pada database di sini akan secara otomatis terlihat datanya. Jika saya centang di sini, misalkan saya sudah belajar atau sudah makan, dan saya simpan dan saya refresh di sini, dan akan tampil di sini belajar yes, makan yes, sudah. Lalu jika ingin menghapus pada list ini, klik saja tombol hapus, maka berhasil dihapus. Sini sudah hilang database-nya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai GUI CRUD yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa Python. Maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.